asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya doakan Bapak Imam Masjid Miftahul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Ramadan telah meninggalkan kita selama 21 hari. Mari kita cross check diri kita pribadi, bermusahabah kepada diri kita pribadi, kira-kira apa yang telah tinggal pada diri kita selama 21 hari kita menjalani puasa dan qiyamul lail. Adakah perubahan-perubahan dalam diri kita atau bahkan sebaliknya bertambah keimanan kita? Bisa kita lihat buktinya pada hari ini makin bertambahnya pahala dan keutamaan kepada bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita bukannya malah mendekat tetapi malah menjauh. Kita perhatikan di mana-mana masjid kosong tetapi mal-mal penuh, dikarenakan sungguh disayangkan kesadaran umat Islam, khususnya orang-orang yang beragama Islam, tidak menyadari bahwa waktu yang Allah berikan kepada diri manusia tersebut sangat singkat. Tanpa kita sadari Pak, berlalunya Ramadan seperti kemarin saja kita memasuki Ramadan Pak. Tanpa kita sadari telah lewati selama 21 hari. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini bisa mempertahankan yang namanya nikmat, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti yang dibacakan oleh pembawa acara tadi, judul yang telah ditetapkan oleh IPB Wilayah Pekanbaru adalah adab bermedia sosial. Yang namanya kita Pak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Islam haruslah memiliki adab dan tingkah laku yang baik. Apapun namanya, amalan kita harus disertai adab yang sesuai dengan syar'i, yaitu ajaran agama Islam. Kalau berbicara dengan medsos, tak seorang pun zaman sekarang ini terlepas dari yang namanya dunia medsos, media sosial. Dari anak umur 2 tahun Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah pandai menggunakan handphone, jemari-jemarinya sudah lihat. Apalagi anak yang sudah melalui pendidikan TK, SD, SMP, SMA, apalagi anak yang mahasiswa. Maka dari itu, dikarenakan pada zaman sungguh luar biasa fitnahnya ini, banyak orang-orang yang
salah menggunakan media sosial. Ya, kita contoh di berita-berita televisi banyak namanya pelecehan seksual itu dikarenakan dari media sosial. Lalu perampokan, penipuan banyak yang terjadi dikarenakan media sosial. Kalau dulu kita mengenal alat elektronik itu HP jadul namanya HP tulang kulit. Nah, dia hanya berbicara suara saja. Bahkan dahulu saya ingat saya mempunyai HP itu seharga 400.000 Pak. Untuk beli pulsanya tak bisa karena nilai kartunya itu 1 juta. Waktu itu uang segitu sangat susah mencarinya. Jadi apa ada ini ada catatan apa ada yang untuk menggunakan media sosial ini. Media sosial ini bisa menguntungkan bagi kita seperti TikToker Pak. Dia menggunakan media sosialnya untuk yang positif, men-share berita-berita yang valid, maka dia dapat cuan. Nah, baru bermedia sosial untuk berdagang Pak. Bagi ibu-ibu nih yang punya usaha rumahan, memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Adik-adik remaja kita juga bisa berjualan lewat medsos. Ini positifnya. Tapi negatifnya sungguh luar biasa. Karena itu bisa menyebabkan penggunanya terjebak kepada hukum negara. Apalagi sekarang marak judi online Pak. Waktu sebelum diberantas itu sungguh luar biasa. Setiap kedai, setiap warung, orang baik dengan memakai judi online, top up, pakai duit, dengan harapan bisa bahkan sampai kasus pencurian dan pembunuhan itu gara-gara judi online. Perceraian rumah tangga, judi online. Sungguh luar biasa dampaknya. Tetapi bagi kita yang mampu menggunakannya untuk fasilitas atau akses yang untuk kebaikan, seperti untuk anak perkuliahan, jika terhalang bisa melalui Zoom. Ujian bisa dari Zoom, bisa meeting lewat Zoom. Bagi karyawan kantor banyak penggunaannya. Lalu yang pertama ada bermedia sosial ini adalah berkata-kata dengan baik. Jika kita ingin menyebarkan berita, perkataan kita di media sosial harus sesuai dengan koridor-koridor bahasa yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita sebagai manusia diwajibkan untuk berkata-kata baik kepada manusia. Tidak boleh memanggil gelar-gelar yang buruk, tidak boleh mencaci maki, harus ada adabnya. Anak berbicara kepada orang tua harus juga punya adab, sopan santun. Baru yang kedua adalah tidak menyebarkan berita hoax. Ini
kebanyakan sekarang ini orang-orang menggunakan media sosial menyebarkan berita bohong, apalagi pada saat sekarang ini di Indonesia ini demam olahraga. Kemarin sore itu yang mengikuti update itu timnas kita kalah, masya Allah, namanya hujatan kepada orang sungguh luar biasa kepada pelatih timnas kita. Inilah tidak menjadikan seorang Indonesia, orang Indonesia itu ramah-ramah, tetapi dengan akhlaknya yang kurang dari pendidikan akhlaknya, maka dari itu sungguh menistakan dan menyakitkan orang yang menghujatnya. Lalu yang ketiga adalah menghindarkan dari ghibah dan mencela. Nah, ini dari medsos juga bisa Pak, perang dari WA itu caci-cacian, maki-makian. Nah, jangankan dari di medsos, kita saja tanpa medsos dilarang untuk mencaci, memaki. Apalagi yang banyak mungkin ya saudara-saudara kita yang di pasar kadang berbicara tidak sesuai dengan etika. Apalagi ibu-ibu dalam menghadapi anaknya harus sabar-sabar ya Bu. Jika anak bandel, banyak-banyak ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah ini, jadi tidak hanya di medsos kalau namanya ujaran kebencian ini. Apalagi mempunyai masalah sama tetangga, update status di WA. Nah, banyak sekali sering kita perhatikan, apalagi kaum ibu-ibu yang notabene perasaannya lebih halus. Jika tersinggung maka langsung update status. Update status ini juga tidak boleh mengikuti perasaan orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man syatara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, yaitu wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, wala yatabaqu ba'dha, dan janganlah mempujikan satu sama lain, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Nah ini ibaratnya ini, Bu, Pak, orang yang menceritakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, diibaratkan dia memakan daging saudaranya sendiri sesama Islam. Jangankan memakan daging saudaranya sendiri sesama manusia, lihat bangkai saja kita sudah jijik, apalagi bangkai saudara kita yang telah mati. Nah ini ibaratnya biasa kalau dilihat. Lalu yang keempat, menjaga privasi orang lain. Apa itu privasi? Adalah aib apa pribadi, data pribadi kita, Pak. Maksudnya baik itu kekurangan, kelebihan kita, nah itu tidak boleh di-share-kan. Kita lihat kalau untuk di televisi mungkin banyak berita-berita yang mengupdate di privasi orang, kemungkinan mereka dapat di situ. Maka dari itu seolah kita harus berhati-hati, karena ancamannya bagi siapa yang mencemarkan nama baik
itu kena pasal di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2, 6 tahun penjara, subsidi denda 1 miliar, paling besar. Lalu untuk pencemaran nama baik itu dipenjara maksimal 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Lalu untuk penyebaran berita hoax dalam bohong itu di hukumannya 6 tahun penjara. Nah, ini untuk kasus judi online sekarang ini Pak, itu dipidana sekitar 10 tahun penjara, denda 1 miliar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Demikianlah yang bisa kita informasikan dan kita update bagaimana adab-adab bermedia sosial. Untuk itu bagi kita yang mempunyai media sosial lebih bijak dalam menggunakan aplikasi seperti Facebook, TikTok atau Twitter, danlah kita mencerminkan adab-adab sebagai muslim. Baik, untuk kesempurnaan majelis ini kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Kita tutup dengan membacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.